Selamat sore, salam olahraga. Selamat berjumpa kembali di prediksi bola untuk malam ini atau dini hari di tanggal 27 sampai dengan 28 Februari. Oke, buat teman-teman jangan lupa support dan dukungannya tentunya untuk channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan komen. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan di seputaran informasi prediksi untuk setiap harinya tentunya dari channel ini ya. Oke teman-teman, sebelum saya lanjutkan untuk ke prediksi malam ini, saya akan review kembali ya bet untuk kemarin. Oke, untuk AC Milan berhadapan dengan Atalanta di laga ini kita masuk ya, karena kemarin kita mengambil AC Milan yang di min seperempat bola. Sementara untuk Bayern Munchen berhadapan dengan Union Berlin di laga ini kita gagal ya, karena kemarin kita mengambil Union Berlin dengan menahan Bayern Munchen di 1/3/4 bola atau hampir 2 bola. Sementara untuk Marseille yang berhadapan dengan PSG di laga ini juga kita gagal, karena kemarin kita mengambil Marseille yang di 0-0 atau bermain leg-legan. Sementara untuk laga yang terakhir yaitu Almeria berhadapan dengan Barcelona di laga ini juga kita gagal ya, karena kemarin kita mengambil Barcelona dan di gas per 4 bola ya. Oke teman-teman, mohon maaf untuk prediksi kemarin kita terlihatnya cukup hancur ya, kita hanya masuk di satu laga saja dan kita gagal di 3 laga ya. Oke, untuk lebih jelas silahkan kalian cek di play score kalian masing-masing dan tetap semangat, semoga prediksi malam ini atau dini hari bisa lebih baik lagi. Oke teman-teman, kita langsung saja untuk ke prediksi kita untuk malam ini atau dini hari. Seperti biasanya saya akan ambil 4 laga atau 4 pertandingan. Kali ini saya ambil dari Italia Serie A, La Liga Spanyol, dan La Liga Portugal. Oke teman-teman, langsung saja untuk ke prediksi atau laga yang pertama dari Italia Serie A. Verona akan menjamu Fiorentina. Oke, di sini saya lihat dari peluang kemenangan memang terlihat tipis ke Fiorentina sebagai tim tamu untuk pertandingan malam nanti atau dini hari. Dari tuan rumah sendiri yaitu Verona, ada 1 pemain yang akan absen, sementara 3 pemain masih dipertanyakan. Sementara untuk Fiorentina sendiri full tim ya untuk pertandingan malam nanti atau dini hari. Oke, untuk 5 pertandingan terakhir dari Verona tampil terbilang cukup bagus untuk 5 pertandingan terakhirnya dengan meraih 2 kali kemenangan, 2 kali seri, dan hanya mengalami 1 kali kekalahan saat bertemu dengan AS Roma. Sementara untuk Fiorentina sendiri juga tampil cukup bagus dengan meraih 2 kali kemenangan, 1 kali seri, sementara mengalami 2 kali kekalahan. Kalau lihat untuk pertemuan head-to-head antara Fiorentina dengan Verona, Fiorentina 2 kali menang, sementara Verona sendiri belum pernah menang dan di 3 kali pertemuan mereka berakhir imbang atau seri. Oke, untuk posisi peringkatnya saat ini untuk kedua tim saat ini di mana Fiorentina menduduki peringkat 15 dengan 25 poin, sementara Verona ada di peringkat ke-18 yaitu di zona merah dengan 17 poin. Oke teman-teman, itulah sedikit analisa kedua tim antara Verona dengan Fiorentina. Kalau saya melihat untuk performa kedua tim hampir sama ya, kedua tim ini terbilang tampil cukup bagus untuk 5 laga terakhirnya sama-sama meraih 2 kali kemenangan. Kalau untuk head to head memang tim tamu terlihat lebih unggul untuk pertemuan sebelumnya, dan untuk posisi peringkat saya rasa cukup dekat juga untuk kedua tim ini. Jelas sama-sama kedua tim sama-sama mengejar poin penuh. Jadi untuk analisa atau referensi saya malam ini atau dini hari antara Verona dengan Fiorentina, saya lebih yakin akan ke tim tamu yaitu Fiorentina, cukup di handicap min seperempat bola ya teman-teman. Silahkan diambil kalau kita sehati. Oke teman-teman, lanjut lagi untuk ke pertandingan selanjutnya masih dari Italia Serie A, di mana Lazio akan menjamu Sampdoria. Oke, di sini lagi peluang kemenangan cukup besar memang ke tuan rumah yaitu Lazio. Sementara di Lazio sendiri ada 2 pemain yang akan absen dan 1 pemain masih dipertanyakan. Untuk Sampdoria sendiri ada 2 pemain yang akan absen dan 2 pemain juga masih dipertanyakan. Dan untuk 5 pertandingan atau 5 laga terakhir Lazio tampil dibilang cukup bagus dengan meraih 2 kali kemenangan, 2 kali seri, dan hanya mengalami 1 kali kekalahan saat bertemu dengan Atalanta. Sedangkan untuk Sampdoria sendiri tampil dibilang cukup buruk, hanya 2 kali seri dan mengalami 3 kali kekalahan dan belum pernah menang untuk 5 laga terakhir. Dan untuk pertemuan head-to-head antara Sampdoria dengan Lazio 3 kali menang, Sampdoria hanya 1 kali menang dan di 1 kali pertemuannya berakhir imbang. Dan untuk posisi peringkatnya saat ini, Lazio masih menduduki di peringkat kelima dengan 42 poin, sementara Sampdoria ada di zona merah yaitu peringkat 19 dengan 11 poin. Oke teman-teman, jelas sedikit analisa atau penjelasan untuk kedua tim antara Lazio dengan Sampdoria. Kalau kita simak untuk performa kedua tim, Lazio memang tampil cukup bagus untuk 5 pertandingan terakhirnya, sementara Sampdoria tampil dengan cukup buruk ya, belum pernah menang untuk 5 pertandingan terakhirnya. Dan untuk pertemuan head-to-head memang Lazio terlihat lebih unggul untuk pertemuan sebelumnya, dan untuk posisi peringkat saya rasa sangat jauh ya untuk kedua tim ini antara Lazio dengan Sampdoria. Jadi untuk analisa atau referensi saya malam ini atau dini hari antara Lazio dengan Sampdoria, saya lebih yakin akan ke tuan rumah yaitu Lazio, cukup di handicap min 3/4 bola atau hampir 1 bola ya teman-teman. Silahkan diambil kalau kita sehati. Oke teman-teman, lanjut lagi untuk ke laga atau prediksi selanjutnya dari La Liga Spanyol, mana Villarreal akan menjamu Getafe. Oke, untuk peluang kemenangan di sini terlihat memang lebih ke Villarreal sebagai tuan rumah untuk pertandingan malam nanti atau dini hari.
Dari Villarreal sendiri ada beberapa pemain, yaitu 4 pemain akan absen, sedangkan 2 pemain masih dipertanyakan. Sementara untuk Getafe sendiri full tim ya untuk pertandingan malam nanti atau dini hari. Oke, di 5 laga atau 5 pertandingan terakhir Villarreal, di mana Villarreal tampil dengan cukup buruk, yaitu dengan hanya meraih 1 kali kemenangan dan mengalami 4 kali kekalahan beruntun. Sementara untuk Getafe sendiri tampil terbilang tidak terlalu bagus, hanya mampu meraih 1 kali kemenangan, 2 kali seri dan mengalami 2 kali kekalahan. Lalu untuk head-to-head sebelumnya memang Villarreal terlihat lebih unggul, meraih 4 kali kemenangan untuk pertemuan sebelumnya dan hanya 1 kali seri. Dan untuk posisi peringkatnya saat ini, Villarreal menduduki peringkat ke-10 dengan 31 poin, sementara Getafe ada di zona merah, yaitu peringkat ke-19 dengan 22 poin. Oke teman-teman, itulah sedikit analisa antara Villarreal dengan Getafe. Kalau saya melihat performa hampir sama ya, kedua tim ini belum menampilkan performa yang cukup bagus untuk 5 pertandingan terakhirnya. Dan untuk head to head memang terlihat Villarreal lebih unggul ya untuk pertemuan sebelumnya, dan untuk posisi peringkat memang cukup jauh. Villarreal akhir-akhir ini menampilkan performa terbilang cukup buruk ya untuk 5 pertandingan terakhirnya, tapi untuk kali ini untuk referensi saya untuk malam ini atau dini hari, karena sebagai tuan rumah saya lebih yakin akan mengambil tuan rumah yaitu Villarreal. Cukup dia handicap min 3/4 bola atau hampir 1 bola ya teman-teman, silahkan diambil ya. Oke, lanjut lagi untuk ke laga yang terakhir yaitu dari Liga Portugal, mana Sporting Lisbon akan menjamu Estoril. Oke, di sini saya lihat dari peluang kemenangan sangat besar memang ke Sporting Lisbon ya sebagai tuan rumah untuk pertandingan malam nanti atau dini hari. Dari Sporting Lisbon 1 pemainnya akan absen, sementara dari Estoril full tim ya untuk malam nanti atau dini hari. Oke, di 5 laga terakhir dari Sporting Lisbon, Sporting memang tampil terbilang cukup bagus, yaitu dengan meraih 3 kali kemenangan, 1 kali seri, hanya mengalami 1 kali kekalahan saat bertemu dengan FC Porto. Dan untuk Estoril sendiri tampil terbilang cukup buruk, hanya meraih 1 kali kemenangan, sementara mengalami 4 kali kekalahan. Untuk head to head antara Sporting Lisbon dengan Estoril, Sporting Lisbon 3 kali menang, sementara Estoril sendiri 2 kali menang. Oke, untuk posisi peringkatnya saat ini Sporting Lisbon ada di peringkat keempat dengan 41 poin, sementara Estoril saat ini ada di peringkat ke-15 dengan 22 poin. Oke teman-teman, itulah sedikit analisa atau penjelasan untuk Sporting Lisbon dengan Estoril. Kalau saya melihat untuk performa kedua tim, Sporting Lisbon memang tampil cukup bagus untuk 5 pertandingan terakhirnya, begitu juga Estoril ya. Kemudian untuk head to head memang Sporting Lisbon terlihat lebih unggul 1 kali pertemuan ya untuk sebelumnya, dan untuk posisi peringkat saya rasa cukup jauh juga untuk kedua tim ini. Jadi untuk analisa atau referensi saya malam ini atau dini hari antara Sporting Lisbon dengan Estoril, saya lebih yakin akan memilih bermain over di 2,3/4 bola atau hampir 3 bola ya teman-teman, silahkan diambil kalau kita saat ya. Oke teman-teman, sebelum saya mengakhiri prediksi bola untuk malam ini atau dini hari, saya akan review kembali update untuk malam ini. Oke, untuk Verona berhadapan dengan Fiorentina, saya mengambil Fiorentina di handicap min 1/4 bola. Dan untuk Lazio berhadapan dengan Sampdoria, saya mengambil Lazio di handicap min 3/4 bola atau hampir 1 bola. Dan untuk Villarreal berhadapan dengan Getafe, saya mengambil tuan rumah Villarreal dengan di handicap min 3/4 bola atau hampir 1 bola juga. Dan laga yang terakhir yaitu Sporting Lisbon berhadapan dengan Estoril, saya memilih bermain over di 2,3/4 bola atau hampir 3 bola ya. Oke, dan untuk tambahan make parlay saya akan tambahkan nanti di akhir video. Mungkin cukup sekian dari saya untuk prediksi bola malam ini atau dini hari. Jika teman-teman merasa yakin dengan prediksi saya, silahkan diambil, dan jika masih merasa ragu, silahkan diabaikan saja. Di sini saya hanya berbagi prediksi dan selalu utamakan prediksi teman-teman sendiri. Oke teman-teman, selamat sore dan salam olahraga.